Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 1 Oktober 2021, yang dimana gue akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti, dimana headline yang pertama ini adalah mengenai hasil rating dari NXT yang harus turun di minggu ini. Lalu selanjutnya gue juga sudah memiliki berita mengenai AEW yang baru saja mendatangkan 2 bintang baru. Dan yang terakhir ini tentunya gue sudah memiliki hasil daripada AEW Dynamite di tanggal 29 September kemarin, yang dimana show Dynamite di minggu ini pun yang menjadi headline-nya adalah pertandingan TNT Championship, dimana sang juara bertahan Miro menghadapi Sammy Guevara, dan juga acara penghormatan untuk mendiang almarhum Brodie Lee ya, aka John Huber, yang merupakan mantan leader dari The Dark Order. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama ya. Dimana berita yang pertama ini pun gua langsung akan membawakan hasil daripada show NXT di minggu ini atau di tanggal 28 September kemarin ya. Yang dimana untuk NXT di minggu ini pun mereka hanya berhasil mendapatkan jumlah penonton secara rata itu di angka 655.000 penonton ya, atau menurun sebanyak 12,2% dibandingkan episode minggu sebelumnya. Dan angka tersebut pun menjadi angka terendah untuk viewership mereka sejak NXT ini pun berubah formatnya menjadi NXT 2.0 sejak tanggal 14 September yang lalu. Dan untuk segi ratingnya, NXT pun hanya mendapatkan rating sebesar 0,14 ya untuk kelompok usia 18 hingga 49 tahun, atau menurun sebanyak 30% dibandingkan episode sebelumnya. Dan ini pun menjadi rating terendah NXT sejak tanggal 29 Juni yang lalu gitu guys ya. Dan apabila kita melihat performa NXT dari tahun ke tahun, maka secara total viewership NXT ini pun mengalami penurunan sebesar 10,5%. Dan apabila kita melihat ratingnya ya untuk kelompok usia 18 hingga 49 tahun, maka rating NXT di minggu ini pun mengalami penurunan sebesar 26,3% dibandingkan rating NXT di tahun yang sebelumnya. Padahal NXT di tahun sebelumnya mereka ini pun masih head to head menghadapi AEW Dynamite dalam Wednesday Night War. Dan siapa merajut lagi ya, dimana gua sudah memiliki update ya mengenai Alexa Bliss, yang menjadi atau lebih tepatnya alasan mengapa Alexa Bliss ini pun harus absen dari WWE ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh PW Insider ya, bahwa Alexa Bliss ini memang ini pun diabsenkan ya, atau dia tidak dimasukkan ke dalam televisi daripada WWE sejak pasca kekalahannya di event Extreme Rules kemarin, karena Alexa Bliss ini pun harus menjalankan operasi untuk sinusnya. Namun mereka belum bisa mengkonfirmasi berapa lama Alexa Bliss ini pun akan absen dari WWE gitu guys ya. Namun ternyata bukan Alexa Bliss saja yang harus menjalani operasi ya. Ternyata bintang Raw lainnya yaitu Sheamus ini pun harus kembali lagi menjalani operasi, yang dimana dia pun harus menjalani operasi kedua untuk memperbaiki cedera patah hidungnya ya, yang dimana ini pun membuat dia pun harus absen ya untuk beberapa minggu ke depan. Yang dimana Sheamus pun terakhir tampil itu di show Raw kemarin ya, di tanggal 27 September kemarin. Pada saat itu dia pun melakukan title rematch yang menghadapi Damian Priest, namun dia pun harus gagal merebut gelar US Championship dari tangan Damian Priest gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan beberapa berita dari AEW, yang dimana gua mulai dengan AEW ini pun baru saja mendatangkan 2 bintang baru, dimana bintang yang pertama ini ada nama Kiera Hogan ya, yang dimana hal tersebut pun diumumkan oleh AEW pada show daripada AEW Dark di hari Selasa kemarin, yang dimana pada akhirnya salah satu komentator daripada AEW yaitu Excalibur pun menyebutkan bahwa Hogan is all elite ya, dimana seperti yang kita ketahui bahwa Kiera Hogan ini pun sebelumnya dia pun aktif di Impact Wrestling ya, dan dia pun menjadi salah satu juara terpanjang untuk gelar Knockout Tag Team Championship di Impact Wrestling. Namun sejak bulan Juli yang lalu begitu ya,
Kieran Higgins ini pun sudah tidak terlihat lagi di layar kaca televisi daripada Impact Wrestling, dan dia pun memiliki storyline yang dimana dia pun berpisah dengan rekan tag team lamanya yaitu Tasha Steelz gitu guys ya. Dan selain Kieran Higgins ya, AEW ini pun akhirnya mengumumkan bahwa mereka secara resmi sudah menandatangani kontrak bersama Lioras ya, sehingga Lioras sudah bisa dibilang is all elite, dan Lioras pun sudah tampil di show AEW Dynamite di minggu ini atau di tanggal 29 September kemarin, yang dimana kita pun bisa melihat adanya sebuah vignette ya atau promotional video daripada Lioras, yang dimana dalam video tersebut Lioras ini pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang businessman, yang dimana dia meminjam modal dari company lainnya yang membutuhkan panduan dan membuat profit untuk dirinya dan juga company tersebut begitu guys ya. Dan Lioras ini sendiri pun sebenarnya sudah melakukan debutnya di AEW ya sebelumnya, atau lebih tepatnya dia melakukan debutnya itu di pay-per-view daripada Double or Nothing, di mana dia berpartisipasi dalam Casino Battle Royale dengan menempati slot kartu Joker di Battle Royale tersebut begitu ya. Namun dia pun harus dieliminasi oleh Matt Hardy ya di Battle Royale tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita selanjutnya, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Dynamite minggu ini pun akan menjadi acara penghormatan juga bagi mendiang almarhum Brodie Lee ya. Dan seiring dengan acara penghormatan tersebut begitu ya, sang istri dan juga saudara laki-laki dari mendiang almarhum Brodie Lee ini pun mereka baru saja membuat sebuah foundation yang bernama Jon Huber Legacy Foundation, yang dimana foundation tersebut pun akan difokuskan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada di bidang kreatif, yang dimana bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk melakukan next step dalam karir mereka karena adanya permasalahan keluarga pada intinya begitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 29 September kemarin, yang dimana ini pun menjadi acara penghormatan bagi mendiang almarhum Brodie Lee, karena show Dynamite di minggu ini pun dilaksanakan di hometown daripada Brodie Lee itu sendiri, yaitu di Rochester, New York. Dan selain acara penghormatan bagi Brodie Lee, AEW Dynamite ini pun memiliki headline lainnya, yaitu adalah pertandingan TNT Championship, di mana sang juara bertahan Miro menghadapi penantangnya Sammy Guevara. Dan show Dynamite kali ini pun dimulai dengan pertandingan single match antara Adam Cole menghadapi Jungle Boy, yang bisa gua bilang lagi-lagi ya, AEW ini pun selalu berhasil memberikan pembuka yang sangat baik di setiap show mereka, yang dimana ini pun kembali ditunjukkan dalam pertandingan Adam Cole menghadapi Jungle Boy, yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan terbaik untuk di show minggu ini, yang dimana kita pun bisa melihat mengapa Jungle Boy ini pun pantas disebut sebagai salah satu penggulat muda yang paling menjanjikan yang dimiliki oleh AEW saat ini, dan juga Adam Cole yang bisa dibilang merupakan penggulat yang kini berada di masa emasnya atau di puncak karirnya sebagai seorang penggulat. Dan di pertandingan ini pun kita pun bisa melihat sebuah pertandingan yang sangat teknikal dan juga klinikal gitu ya, dan bisa dibilang sepanjang pertandingan pun berjalan secara 50-50 ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana Adam Cole pun selalu bisa mematahkan momentum-momentum yang coba dibangun oleh Jungle Boy ya, yang dimana kita bisa melihatnya pada saat Adam Cole ini pun berhasil mengeksekusi Panama Sunrise kepada Jungle Boy. Namun Jungle ini pun bisa mematahkan pin yang dilakukan oleh Adam Cole setelah melakukan serangan tersebut, yang dimana hal tersebut pun menjadi momentum bagi Jungle Boy, yang dimana pada akhirnya dia pun berhasil melakukan submission move andalannya, yaitu submission move ini pun cukup mirip dengan submission move STF miliknya John Cena gitu ya, setelah dia sebelumnya lolos dengan usaha Adam Cole mengeksekusi finishing move lainnya, yaitu The Bomb ya. Namun disinilah bagaimana Adam Cole ini pun berhasil melakukan gerakannya ya, yang dimana dia pun bisa memanfaatkan keadaan ya pada saat Adam Cole ini pun mencoba untuk lolos dari kuncian daripada Jungle Boy yang dengan mencoba untuk melakukan rope break gitu ya.
di mana Jungle Boy ini pun melakukan sebuah keputusan yang cukup fatal, yang dimana dia ini pun mencoba untuk menarik Adam Cole kembali ke tengah ring begitu ya, untuk mencegah terjadinya rope break. Namun hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Adam Cole untuk lolos daripada submission move tersebut, yang dimana ini pun mengantarkan terjadinya kekacauan ya di tengah pertandingan tersebut, sehingga Adam Cole ini pun berhasil melakukan low blow kepada Jungle Boy yang mengantarkan Adam Cole untuk melakukan The Bomb, yang dimana saat kali ini dia berhasil mengeksekusi serangan tersebut yang mengantarkan Adam Cole ini pun menang di pertandingan tersebut dari Jungle Boy. Dan pasca kemenangan Adam Cole dari Jungle Boy, kita pun bisa melihat seluruh anggota The Elite ini pun memasuki arena pertandingan ya, untuk merayakan kemenangan Adam Cole atas Jungle Boy, yang dimana di segmen tersebut pun kita bisa melihat Kenny Omega ini pun sempat mengatakan bahwa dia pun salut ya dengan performa yang ditunjukkan oleh Bryan Danielson di show daripada Dynamite Grand Slam minggu lalu pada saat Danielson menghadapi Kenny Omega gitu ya. Namun Kenny Omega pun mengatakan ada satu hal yang kurang dari Bryan Danielson, yaitu di mana dia tidak bisa menghabisi seorang Kenny Omega, yang dimana hal tersebut pun mengundang Bryan Danielson untuk memasuki arena pertandingan, yang pada intinya pada saat dia memasuki arena pertandingan, Bryan Danielson itu pun menginginkan rematch menghadapi Kenny Omega. Dan tentunya Kenny Omega pun secara mentah-mentah menolak tantangan daripada Bryan Danielson begitu ya. Dan mendengar hal tersebut, Bryan Danielson pun menginginkan untuk menghadapi anggota lain daripada The Elite begitu ya di episode AEW Dynamite minggu depan. Namun Kenny Omega pun menjawabnya mengapa tidak menghadapinya saat ini juga begitu guys ya. Dan mendengar hal tersebut, Bryan Danielson pun memanggil bantuannya, yang dimana bantuannya itu adalah terdiri dari Frankie Kazarian, Christian Cage dan juga Jurassic Express, yang dimana hal tersebut pun membuat The Elite ini pun memutuskan untuk meninggalkan arena pertandingan. Dan itu pun menutup sesi promo pertama di show kali ini, dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan kedua di show Dynamite kemarin, ya, yang dimana ini adalah pertandingan tag team match antara Cody Rhodes bersama Lee Johnson yang ditemani oleh Brandi Rhodes dan juga Arn Anderson dari The Nightmare Family menghadapi tim daripada Dante Martin dan juga Matt Sydal ya. Dan di pertandingan kali ini ya, kita pun bisa melihat ya, Cody Rhodes ini pun kembali menerima olok-olokan dari penonton yang hadir di arena tersebut ya, sebagaimana yang dia terima di show AEW Grand Slam minggu lalu ya. Dan kita pun bisa melihat ya, pasca kekalahan Cody Rhodes dari Malakai Black di minggu lalu, kita pun bisa melihat di minggu ini Cody Rhodes pun nampak cukup kebingungan ya di sepanjang pertandingan yang dia jalani gitu guys ya. Dan ini pun melihatkan bahwa ini bukanlah Cody Rhodes yang selama ini kita lihat ya di layar kaca televisi AEW Dynamite ya, terutama sejak dia mengalami kekalahan sebanyak 2 kali secara beruntun dari Malakai Black gitu. Dan pada akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh tim daripada Cody Rhodes dan juga Lee Johnson ya, setelah sebelumnya sebenarnya Cody Rhodes ini pun sempat kewalahan sebelum Lee Johnson ini pun melakukan tag in-nya ya, tanpa adanya konsen daripada Cody Rhodes, yang dimana akhirnya Lee Johnson ini pun berhasil mengambil kendali jalan di pertandingan tersebut, yang mengantarkan dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia melakukan roll up-in kepada Dante Martin ya. Dan pasca kemenangan Nightmare Family atas Dante Martin dan juga Matt Sydal, Arn Anderson ini pun sempat melakukan promo ya, atau lebih tepatnya lagi dia pun mengeluarkan unek-uneknya kepada Cody Rhodes, yang dimana dia gambarkan Cody Rhodes ini pun menjadi seorang anak asuh yang tidak menuruti pelatihnya Arn Anderson, yang dimana dia tidak menghiraukan apa yang Arn Anderson sarankan gitu ya dalam Cody Rhodes ini bertanding begitu guys ya, yang dimana itu ditunjukkan pada saat Cody Rhodes menghadapi Malakai Black di event Homecoming, yang dimana dia datang seorang diri tanpa adanya dampingan daripada Arn Anderson. Dan isu keduanya itu pada saat Cody Rhodes ya menjalani pertandingan kedua menghadapi Malakai Black di minggu lalu begitu guys ya, yang dimana kita pun bisa sempat melihat Cody Rhodes ini pun menghampiri Arn Anderson pada saat Arn Anderson pun sempat mendapat bump dari Cody Rhodes ya gitu. Yang dimana itu pun membuat Arn Anderson pun cukup marah gitu ya, karena ini tidak menunjukkan apa yang diasuh oleh seorang Arn Anderson gitu guys ya. Dan
Atas hal tersebut begitu ya, R. Anderson ini pun memutuskan untuk tidak melatih Cody Rhodes lagi dan meninggalkan Cody Rhodes gitu ya. Dan kita pun bisa melihat R. Anderson dan juga Lee Johnson ini pun meninggalkan Cody Rhodes dan juga Brandon Rhodes di tengah ring pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi ke segmen selanjutnya, yaitu adalah pertandingan six man tag team match ya antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston dan juga Darby Allin yang ditemani oleh Sting menghadapi tim daripada Bear Country yang terdiri daripada Bear Balder dan juga Brad Branson bersama Anthony Green. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup singkat ya, namun menghibur ya. Yang bisa dibilang pertandingan ini pun merupakan pertandingan fan service ya bagi para penonton yang hadir di arena pertandingan tersebut. Yang pada akhirnya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh tim daripada Jon Moxley bersama rekannya ya. Momen tersebut pun terjadi pada kala si Anthony Green ini pun gua rasa kepedean ya, dimana ini pun menjadi salah satu momen paling konyol dan juga paling kocak ya di pertandingan tersebut, yang dimana Anthony Green ini pun gua rasa dia kepedean ya setelah dia berhasil melayangkan serangan kepada Jon Moxley dan juga Eddie Kingston. Dan dengan kepedean tersebut pun dia pun mencoba untuk melakukan crossbody ya kepada Jon Moxley dan juga Eddie Kingston, yang dimana hal tersebut pun bisa dihentikan dengan mudahnya oleh kedua lawannya dari si Anthony Green ini, yang mengantarkan Jon Moxley dan juga Eddie Kingston pun mengakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan double tag team move ya kepada Anthony Green dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi dengan sesi promo yang dibawakan oleh MJF ya, yang dimana dalam promo tersebut MJF menyebutkan bahwa AEW ini pun berkembang pesat ya sebagai promotion untuk gulat profesional, di mana hal tersebut terjadi lantaran ada 4 pilar, yaitu 4 penggulat yang sekarang lagi hot-hotnya, yang dimana itu ada nama Jungle Boy, Sammy Guevara, Darby Allin, dan tentunya MJF itu sendiri gitu guys ya. Dan dari keempat pilar tersebut MJF mengatakan dia sudah mengalahkan 2 nama, yaitu Jungle Boy dan juga Sammy Guevara gitu guys ya. Yang tentunya promo tersebut pun mengundang reaksi daripada Darby Allin yang menghampiri MJF di tengah ring pertandingan gitu ya. Dan dalam promo tersebut pun ya MJF, yang dimana tentunya Darby Allin pun menantang MJF untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan penggulat muda yang paling menjanjikan dimiliki oleh AEW gitu ya. Namun MJF tentunya menolak tantangan daripada Darby Allin gitu ya, karena bukan kondisi yang dia inginkan tentunya. Dan dia pun sempat menyinggung masa lalu daripada Darby Allin gitu ya, tentunya trauma masa kecil daripada Darby Allin dan juga bagaimana Darby Allin memilih gaya hidupnya saat ini gitu guys ya. Namun Darby Allin dengan kepala dinginnya tidak terpancing dengan pancingan yang dilakukan oleh MJF gitu guys ya, yang dimana hal tersebut membuat MJF memutuskan meninggalkan Darby Allin, dan itu pun menutup sesi promo yang dibawakan oleh MJF gitu. Dan siapa berlanjut lagi ke pertandingan pertama untuk penghormatan bagi mendiang almarhum Brody Lee, yang dimana pertandingan penghormatan pertama untuk Brody Lee ini adalah pertandingan 16 man tag team match ya, dimana tim daripada Orange Cassidy bersama The Dark Order ya, yang tentunya ini seluruh anggota daripada The Dark Order ini pun harus mengesampingkan permasalahan internal mereka yang selama ini terjadi di beberapa minggu terakhir ini gitu, yang sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini gitu guys ya, untuk menghadapi tim daripada Hardy Family Office yang dipimpin oleh Matt Hardy ya. Yang bisa dibilang ini pertandingan yang cukup menghibur ya, walaupun gua pun cukup kesulitan ya mengikuti pertandingan ini ya, karena gua rasa pertandingan ini pun diisi dengan terlalu banyak penggulat begitu ya. Namun kita pun bisa melihat ada beberapa drama yang terjadi di pertandingan tersebut, terutama drama yang terjadi dari The Dark Order, karena kita pun bisa melihat Evil Uno, Stu Grayson dan juga Colt Cabana ini pun sempat mencoba untuk meninggalkan pertandingan tersebut dan meninggalkan rekan The Dark Order lainnya ya di tengah pertandingan tersebut. Namun hal tersebut pun bisa dicegah dengan kehadiran daripada The Negative One, yaitu Brody Lee Jr. dan juga sang ibu ya atau istri dari mendiang almarhum Brody Lee, yaitu Amanda Huber, yang ditemani
NJ dan juga Tai Conti gitu, yang dimana mereka ini pun memberi peringatan kepada Evil Uno dan juga Stu Grayson dan juga Colt Cabana untuk tidak meninggalkan keluarganya, dan juga memberikan semangat kepada ketiga orang tersebut, yang hal tersebut pun cukup efektif ya, yang membuat Evil Uno bersama kedua rekan ini pun kembali masuk ke area pertandingan untuk menolong Orange Cassidy dan juga rekan-rekannya dari Dark Order. Dan sejak momen tersebut ya, pertandingan ini pun berhasil dikendalikan oleh tim Orange Cassidy dan juga Dark Order, dan pertandingan tersebut pun berhasil menangkan oleh tim daripada Orange Cassidy dan juga Dark Order ya, setelah adanya rentetan tag team finishing move yang dibawakan oleh Alex Reynolds, John Silver dan juga Evil Uno dan juga Stu Grayson kepada Gerald Jones, dan membawa tim tersebut memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan tersebut ya, kita pun bisa melihat Dark Order bersama Negative One dan juga Amanda Huber ini pun merayakan kemenangan tersebut, sembari para fans ini pun meneriakan chant "Thank you Brody, thank you Brody" sebagai bentuk penghormatan para fans kepada meninggal almarhum Brody Lee. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua untuk penghormatan kepada almarhum Brody Lee, yaitu adalah pertandingan tag team match antara NJ dan juga Tai Conti yang merupakan dua member wanita dari Dark Order menghadapi Penelope Ford dan juga The Bunny yang merupakan dua member wanita dari Hardy Family Office gitu guys ya. Jadi mana dalam pertandingan ini pun tentunya NJ dan juga Tai Conti ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan mereka pun kembali lagi merayakan kemenangan tersebut bersama Negative One, dan lagi-lagi para fans ini pun memberikan penghormatan dengan kembali lagi menyorakan chant "Thank you Brody" ya, untuk sekali lagi memberikan penghormatan kepada almarhum Brody Lee. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan main event di show kali ini, yaitu adalah pertandingan TNT Championship, di mana sang juara bertahan Miro menghadapi Sammy Guevara, di mana Miro sekali lagi bisa menunjukkan superioritasnya, namun ada beberapa momen yang dimana akhirnya Miro ini pun harus kewalahan pada saat menghadapi Sammy Guevara, yang dimana momen tersebut pun terjadi pada kala Miro ini pun sudah mendominasi jalannya pertandingan tersebut begitu ya. Dan kita pun bisa melihat adanya beberapa serangan yang cukup melukai si Sammy Guevara gitu guys ya, yang dimana momen ini pun bisa dibilang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Miro pada kala Miro ini pun mencoba melakukan Machika Kick. Namun hal tersebut pun masih bisa dihindari oleh Sammy Guevara, yang dimana ini pun mengantarkan Sammy Guevara ini pun berhasil memberikan perlawanan atau menggeser momentumnya menjadi momentum milik dia, yang dimana ini pun mengantarkan Sammy Guevara ini pun berhasil melakukan rentetan serangan kepada Miro ya, yang dimulai dengan beberapa serangan knee strike ya kepada Miro yang berada di salah satu turnbuckle ring pertandingan. Namun momen tersebut pun masih bisa dipatahkan pada saat Miro akhirnya berhasil mengeksekusi Machika Kick. Namun secara mengejutkan, Sammy Guevara ini pun bisa mematahkan pin yang dilakukan oleh Miro dalam hitungan near fall gitu guys ya. Namun hal tersebut pun membuat si Miro ini pun semakin marah di pertandingan tersebut, dan dia pun mencoba untuk mengeksekusi finishing move andalannya, yaitu adalah The Game Over. Namun secara mengejutkan, Sammy Guevara ini pun berhasil meloloskan diri dengan menggulingkan badannya keluar arena pertandingan gitu guys ya, yang dimana hal tersebut membuat Miro ini pun semakin marah ya di tengah pertandingan tersebut, yang dimana kemarahan ini pun ditunjukkan oleh Miro pada saat Miro ini pun membuka semua pelindung di setiap sudut turnbuckle yang berada di ring pertandingan tersebut. Dan momen tersebut pun bisa dibilang momen yang cukup menguntungkan bagi Sammy Guevara, karena ini pun memberikan waktu untuk Sammy Guevara ini pun melakukan recovery, dan ditambah adanya intervensi atau distraction yang dilakukan oleh Fuego del Sol yang merupakan rekan daripada Sammy Guevara ya. Ini pun yang dimana dia pun sempat melakukan distraction kepada Miro, walaupun pada akhirnya Miro ini pun bisa menyingkirkan Fuego del Sol. Namun dalam waktu yang bersamaan kita pun bisa melihat Sammy Guevara ini pun sudah melakukan recovery-nya, dan dia pun langsung mendorong Miro ya
ke salah satu turnbuckle yang sudah terbuka pelindungnya, dan itu pun membuka kesempatan emas bagi Sammy Guevara untuk memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana dia pun langsung melancarkan serangkaian serangan dimulai dengan Tornado DDT yang merupakan serangan andalan miliknya Fuego del Sol, lalu diikuti dengan serangan andalan milik Sammy Guevara yaitu GTH ya atau Go to Hell, dan diikuti dengan serangan dari top rope yaitu 630 yang mengantarkan Sammy Guevara menjadi juara baru untuk gelar TNT Championship gitu guys ya. Dan pasca kemenangan Sammy Guevara atas Miro dan menjadikan dirinya sebagai juara baru untuk gelar TNT Championship, kita belum bisa melihat Sammy Guevara ini pun merayakan kemenangannya bersama para rekannya dari vlog miliknya Sammy Guevara dan juga rekan-rekannya dari The Inner Circle ya. Dan pasca kemenangan tersebut dan show daripada Dynamite minggu ini pun berakhir, kita pun diperlihatkan bahwa Sammy Guevara ini pun sempat melakukan pidato kemenangannya, yang dimana dalam pidato kemenangannya dia pun sempat memberikan penghormatan kepada Brody Lee, yang dimana dia pun mengatakan bahwa dia pun merasa terhormat ya bisa memenangkan gelar TNT Championship di kampung halaman dari Brody Lee, yang dimana Brody Lee pun merupakan salah satu pemegang title TNT Champion sebelum Sammy Guevara saat ini. Dan Sammy Guevara ini pun mengatakan bahwa dirinya pun tidak bisa menyamai apa yang sudah dicapai oleh Brody Lee sebagai TNT Champions, namun dia pun akan menghormati legasi yang diberikan oleh Brody Lee sebagai TNT Champion di AEW gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya ya. Dan setelah show daripada Dynamite minggu ini pun ditayangkan ya di tanggal 29 September kemarin, kita pun sudah mendapatkan beberapa line up match untuk di Rampage minggu ini atau di hari Jumat nanti, dan juga untuk di Dynamite minggu depan. Dimana untuk di Rampage minggu ini ada 3 pertandingan yang sudah di-announce ya, dimana pertandingan pertama ini adalah pertandingan Bryan Danielson menghadapi Nick Jackson, lalu ada pertandingan Hair versus Hair dimana Orange Cassidy akan menghadapi Jack Evans, dan juga ada pertandingan triple threat match ya, dimana Thunder Rosa akan menghadapi Jade Cargill dan juga Nyla Rose. Dan untuk Dynamite minggu depan, yang dimana ini pun menjadi acara spesial ya, karena untuk Dynamite minggu depan ini pun merupakan anniversary untuk Dynamite minggu depan, nanti mereka genap akan berusia 2 tahun gitu guys ya. Dimana sudah ada 4 pertandingan yang di-announce untuk Dynamite minggu depan ya. Dimana pertandingan pertama ini adalah pertandingan 8-man tag team match ya, dimana The Elite yang diwakili oleh Kenny Omega, Adam Cole dan juga The Young Bucks akan menghadapi tim daripada Bryan Danielson, Christian Cage dan juga Jurassic Express. Dan selain itu pun juga ada pertandingan single match dimana Hikaru Shida akan menghadapi Serena Deebs. Lalu ada pertandingan Casino Ladder match yang dimana pemenang daripada ladder match tersebut akan memenangkan title shot untuk gelar AEW World Championship. Dan pertandingan terakhir atau pertandingan keempat yang sudah di-announce untuk Dynamite minggu depan yaitu adalah pertandingan TNT Championship match, yang dimana Sammy Guevara ini pun mendapatkan penantang pertama untuk gelar yang baru saja dia menangkan, dimana penantang ini adalah mantan penggulat NXT yaitu Bobby Fish, yang akan melakukan pertandingan debutnya di AEW Dynamite minggu depan. Dan berdasarkan info yang disampaikan oleh PW Insider, penampilan Bobby Fish di AEW ini bukanlah one time deal, yang gua rasa untuk beberapa waktu ke depan kita pun bisa melihat penampilan daripada Bobby Fish. Namun gua belum bisa memastikan apakah Bobby Fish ini sudah secara resmi bergabung dengan AEW atau belum gitu guys ya. Dan pengumuman line up untuk Rampage dan juga Dynamite minggu depan ini pun menjadi berita terakhir di video Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Karena di channel ini gua akan memberikan update tidak hanya dari WWE, namun juga dari AEW, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit guys ya, bye bye. Peng.